Halo guys, ketemu lagi bersama gue dan Kima Channel. Oke, di video gue kali ini gue bakal ngebahas mengenai pentingnya investasi untuk generasi milenial seperti kita untuk saat ini. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu investasi, gue bakal iklan dulu ya guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai investasi. Investasi itu kata yang sudah tidak asing lah bagi kita semua. Investasi menurut gua adalah investasi di mana suatu tindakan di mana seseorang itu melakukan penanaman modal atau uang ke dalam suatu aset tertentu dengan mengharapkan imbal hasil atau return yang diharapkan seseorang di masa yang akan datang. Mengapa gue bilang penting investasi buat generasi milenial seperti kita yang masih muda, seperti yang usianya masih 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, dan seterusnya. Itu sangat penting investasi sejak dini. Salah satu tujuan dari investasi itu sendiri adalah untuk bisa membantu kita mencapai tujuan finansial kita ke depannya. Yang kedua itu kita bisa memperbanyak aset kita atau membuat aset kita bertumbuh dari hari ke hari. Nah, seperti yang gua bakal gambarin contohnya itu seperti gua membeli tanah pada tahun 2015 yang 1 hektar yang harganya 500 juta rupiah. Kemudian gua hold hingga saat ini pada tahun 2022 yang 1 hektar tanah yang harganya 500 juta tadi berubah nilainya menjadi 1 miliar rupiah. Return yang sudah gua dapat dari tahun 2015 hingga tahun 2022 itu sebesar 100%. Itu yang dinamakan investasi. Return yang kita harapkan untuk masa yang akan datang. Nah, di dalam investasi itu terdapat beberapa instrumen investasi yang biasa orang-orang gunakan untuk melakukan investasinya. Di antara lain yaitu yang pertama adalah reksadana. Reksadana ini dimana itu merupakan jenis investasi di mana kita menaruh uang kita kepada manajer investasi, lalu manajer investasi tersebut yang melakukan investasi dengan menggunakan uang kita. Biasanya reksadana ini terbagi menjadi 4 reksadana, yaitu reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Gua gak bakal ngebahas lebih dalam apa aja reksadana ini. Gua bakal ngebahasnya itu di video-video berikutnya. Oke. Yang kedua adalah deposito. Deposito itu adalah produk investasi yang ditawarkan oleh bank atau produk investasi perbankan yang memiliki return yang lebih tinggi daripada produk investasi perbankan lainnya. Seperti kita menaruh uang di dalam bank itu biasa returnnya itu dikit, bunga yang kita dapatkan itu sedikit daripada deposito yang kita taruh di dalam bank. Nah, deposito itu sendiri adalah memiliki return sekitaran 3-4% per tahun. Itu merupakan investasi yang memiliki profil risiko yang paling rendah. Kalau kalian takut akan uang kalian hilang atau takut rugi banyak, nah itu lebih cocok kalian menggunakan deposito. Yang ketiga adalah emas. Emas adalah produk investasi di mana kita melakukan pembelian terhadap logam mulia seperti emas antam. Nah, selain emas batangan atau emas antam itu, kita bisa membeli emas ini melalui aplikasi seperti Laku Emas, ada Pegadaian, ada Peluang, dan sebagainya. Di mana jenis investasi emas ini biasanya itu relatif ya profil risikonya itu rendah juga sih sebenarnya. Tapi biasa kenaikan emas ini dipicu oleh perang dunia. Seperti sekarang ini saat tahun 2022 ini terjadi kasus perang antara Rusia dan Ukraina itu. Nah, itu mengalami kenaikan emas antam yang sangat tinggi. Harga saat ini hingga 1 gramnya itu sekitar 1 juta rupiah. Yang orang yang biasa megang emas antam dari sejak dulu itu pasti mengalami return udah berkali-kali lipat hingga saat ini ya guys. Oke, yang keempat itu adalah properti itu merupakan jenis investasi di mana kita itu melakukan pembelian seperti beli rumah, beli apartemen, atau beli gedung-gedung segalanya deh.
Tetapi jenis investasi ini kurang liquid. Kenapa gue bilang kurang liquid? Maksudnya kurang liquid ini adalah dimana kita beli apartemen atau rumah, lalu kita jual itu bukan kita langsung jual, bisa langsung kita jual gitu aja. Jadi kita jualnya itu harus melalui ada pihak ketiga lah, harus ada tanda tangan surat segala macam. Nah itu yang gue bilang aset kurang liquid dan memiliki profil resiko yang lebih tinggi. Biasanya nih properti ini memiliki jenis investasi yang lebih tinggi. Lalu yang kelima itu ada saham. Nah saham ini yang paling populer dari semua investasi biasanya, apalagi kalangan muda sekarang ini. Saham itu jagonya pasti. Saham itu sendiri adalah dimana kita melakukan pembelian suatu aset, tapi kita itu membeli asetnya itu berupa kepemilikan suatu perusahaan. Jadi misalnya kita membeli satu lot saham BCA. Nah dengan ada satu lot saham BCA itu, kalian sudah menjadi pemilik dari perusahaan BCA itu sendiri. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti rapat umum pemegang saham. Meskipun kalian membelinya cuma satu lot itu, kalian sudah termasuk pemilik dari perusahaan BCA itu sendiri. Tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai pentingnya investasi untuk generasi milenial kita saat ini, dan beberapa penjelasan mengenai instrumen-instrumen investasi apa saja yang cocok buat kalian gunakan. Oke. Untuk mengenai penjelasan yang lebih detail lagi, apa saja instrumen investasi yang lebih mendalam lagi, kalian bisa tonton di video-video berikutnya ya guys. Untuk video ini gue gak menjelaskan lebih detail apa saja yang lebih mendalam investasi-investasinya tadi gue jelasin tadi. Oke. Untuk kalian yang suka video gue yang ini, kalian bisa like, dan kalian tidak suka kalian bisa dislike, dan bisa juga dibantu dengan like, comment, share ke teman-teman kalian untuk bisa menambah wawasan buat teman-teman kalian juga, bukan untuk kalian aja ya guys. Dan kita bisa membagi ilmu, dan kita bisa juga belajar bareng kan guys. Oke, sekian dari video gua kali ini. See you and bye bye.